Yang ini yang coba lihat. Ini apa nih? Iya, masih dari lantai 4 Jalan Gajah Mada 84, 86 Semarang, 94.9 Kudus FM. Good news for the family. Senang banget, Kun Somlia. Setiap kali saya bisa menghadirkan narasumber di ingatan baik tuh kayak yang tidak membayar hutang gitu. Tidak berhutang kok, tidak membayar hutang, tidak berhutang. Karena kami sediakan ingatan baik di setiap Selasa ya. Dan sudah terhubung melalui aplikasi Zoom sama sapa dulu ada Bapak Philip Triana dan Ibu Julitana ya. Sama sapa dulu. Pak Philip apa kabar? Apa kabar? Kabar baik, Kak Indi. Luar biasa. Wow. Kasih nih buat waktunya nih Pak Philip ya. Iya. Finally bisa dapetin waktu beliau karena kalau minggu depan sudah nggak bisa. Beliau tuh berkeliling terus Solia. Beberapa buat Anda mungkin beliau tidak asing karena kita tahu dulu kita pernah berkenalan juga. Beliau adalah seorang apa namanya founder atau yang membuat anakbisa.com. Tetapi juga ada buku bestseller beliau itu ya, kembali berdetak. Kalau ketemu beliau kalau ngomong berdetak, aduh itu pokoknya itu beliau banget lah. Games creator dan founder dari anakbisa.com. Mungkin soalnya untuk Anda yang eh, sering bertemu beliau mungkin tidak asing lagi dan bersyukur banget karena ada waktu buat beliau untuk bisa berbagi di kesempatan pagi hari ini. Again, thank you Pak Philip ya. Pak Philip mungkin bisa Yes. sapa Good News Family semua yang rindu dengar Pak Philip nih. Silakan. Good News Family. Iya. Wah, ini satu kehormatan nih bisa ngobrol-ngobrol sama Kak Indi ya. Jadi pertama-tama juga ini salam kenal buat sobat ini ya, pendengar Good News, Mhm. Good News Family. Yes. Wah, Mhm. ini satu kehormatan bisa ngobrol-ngobrol di sini. Ya. Yes, itu dia. Again, maksud ya, kalau apa namanya diingatan baik itu selalu sebenarnya ini adalah acara profil juga sih Pak Philip ya. Bukan Wow. cuma ingatan baik tapi kesaksian tetapi profil bagaimana seseorang itu menemukan high calling-nya dalam hidup gitu ya. Dan ini Solia, beliau juga pasti akan bercerita itu em, gimana nih Pak Philip sebenarnya cita-citanya dulu apa sih? Waduh, Ke situ cita-citanya dulu. Heeh. kalau waktu kecil pengen jadi juara bulu tangkis waktu itu ya. Oke, Ya, tapi atlet dong ya. terkubur, Mhm. tapi Oke. terkubur. Heeh. Kenapa Ya, tuh Pak? ya, ya. Mhm. Waktu kecil kan memang sejak umur 7 ya saya masuk klub Mhm. badminton. Ya Ya. namanya masuk klub badminton, terus ikut pertandingan seperti juara Cianjur ya. Mhm. Ya pasti semua atlet bulu tangkis atau atlet apapun ya kalau udah masuk klub dan dianggap berbakat pasti punya Mhm. cita-cita suatu hari pengen jadi juara ya Mhm. buat Indonesia bahkan dunia. Itu sih Mhm. ya Ya. cita-cita eh, pertama saya Mhm. Oke, waktu saya jadi kecil. pernah ya, pernah pernah apa ingin jadi seorang atlet ternyata nih gitu ya beliau. Oke, Yes. siap. Terus kemudian bisa di calling saat ini nih jadi blessing buat banyak orang ini awalnya seperti apa? Mungkin Pak Pilih boleh ceritakan momen yang paling apa ya? Bukan berkesan bagaimana bisa nangkep panggilan ini. Saya bilang ini hidup dalam panggilan juga sih ya. Meskipun Ya. memang di dalamnya juga pasti ada berkat Tuhan yang mengalir, tetapi at least panggilan yang ini terduga nggak sih buat Pak Philip? Oke. Oke, saya Philip, ini saya kolaborasi sebenarnya sama Juli, fokus Mhm. membuat alat-alat edukasi dalam bentuk permainan, ya. Mhm. Jika Mhm. ini pernah ngelihat ya board game, card Mhm. game, ya. Ya, Jadi semua alat edukasi, tapi cara belajarnya dengan bermain, ya. Nah itu mhm. 13 tahun yang lalu tuh, tiga Ya. belas tahun yang lalu kami mulai, Mhm. ya, puji Tuhan saat ini sudah ada 50 karya edukasi game yang kami buat. Oke. Temanya macam-macam Kak Indi, ada Mhm. tentang parenting, Mhm. leadership, ada tentang public speaking, Mhm. ada bagaimana belajar firman Tuhan, bagaimana berkomunikasi, belajar ambil keputusan dan lain-lain. Jadi kami lihat ya Indonesia itu perlu apa ya. Kami bikin alat pembelajarannya dalam bentuk permainan ya. Mhm. Karena ada salah satu orang yang
salah satu orang yang berpengaruh ya namanya Albert Einstein, dia bilang salah satu cara terbaik untuk mempelajari sesuatu yaitu dengan bermain, ya. Mhm. Nah, sekarang saya cerita ke belakang nih. Siap. Nah, jadi 13 tahun yang lalu ya, jadi sebelum Mhm. dari jauh sebelum kami memulai membuat alat edukasi game, ya, saya dan istri itu punya kerinduan pengen memberi dampak ya, pengen memberi Mhm. dampak buat Indonesia. Mhm. Ya, kami pengen ya hiduplah seperti mimpinya Tuhan Kak Indi. Kami Mhm. pengen hidup seperti tujuan yang Tuhan maksudkan ya buat Yes. kami berdua ya. Mhm. Nah, kami udah coba macam-macam ya. Nah, tapi kami bergumul, kami berdoa Tuhan, kira-kira ada Mhm. cara yang lebih efektif nggak sih supaya eh, hidup kami itu bisa berdampak eh, lebih luas ya, lebih luas daripada sebelumnya ya. Yes. Nah, akhirnya kami lihat, saya dan Juli punya apa ya? Nah, saya Mhm. ingat waktu saya kecil itu kan orang tua nggak, karena saking susah ya secara ekonomi ya, Mhm. jadi nggak punya kemampuan untuk memberikan ya saya mainan Kak Indi Mhm. ya. Jadi saya anak ke-8 dari 11 ya. Jadi waktu saya lahir itu dalam kondisi ekonomi yang sangat susah ya. Mhm. Jadi untuk makan aja pas-pasan ya, boro-boro membelikan ya saya mainan ya. Nah, tapi gara-gara kendala itu ya, ini kebaikan Tuhan ya. Tuhan Yes. malah memberikan kreativitas gitu Kak Endi. Ya. Saya bisa melihat benda-benda yang ada di sekitar ya jadi mainan, ya kardus bekas bisa jadi Mhm. mainan, ya. Botol kosong bisa jadi kayak ring basket ya. Jadi saya ambil pensil atau spidol ya, pulpen ya. Jadi saya kayak main basket Kak Endi. Ya, saya Mhm. lempar pensil atau pulpen atau spidol masuk ke dalam botol kosong Mhm. ya. Jadi disitulah apa ya tumbuh imajinasi kreativitas saya Mhm. ya. Justru di masa yang sulit kayak ini Ya. ya. Nah terus saya kami ngobrol juga Juli punya apa ya? Oh Juli itu memang dari kecil dari bahkan di bawah usia 5 tahun Mhm. itu dia udah punya bakat gambar Mhm. ya. Dia Iya. senang gambar apa aja digambar terutama binatang Mhm. ya. Nah akhirnya 13 tahun yang lalu oh ya udah saya punya bakat, ya saya suka main, ya Mhm. istri saya Juli jago gambar, Ya. ya. Nah akhirnya kami dapat ide kenapa nggak bikin board game ya, gitu Iya. ya. Nah Mhm. waktu itu dapat ide tuh dari monopoli, ya monopoli Mhm. kan ngumpulin, kalau Kak Endi pernah main, ngumpulin Pernah. rumah, Rumah, betul, tanah, tanah, hotel, aset, gitu ya, ya aset. hotel. Ya. Nah board Ya. game pertama yang kami buat itu yang dikumpulkan bukan aset, tapi Mhm. karakter-karakter yang membangun, karakter-karakter yang positif. Misalkan hidup harus punya tujuan, Mhm. kita harus menjadi orang yang tekun. Itu ada kartu-kartunya tuh, kayak ini kalau Mhm. yang membangun. Ada Ya. kartu bagaimana kita harus sayang sama kedua orang tua kita, Mhm. ya. Kita harus menjadi orang yang rajin, ya. Jadi pemenangnya itu yang paling banyak punya karakter-karakter yang membangun, ya. Mhm. Jadi kami pengen melalui edu game ya dalam bentuk board game itu, Mhm. ketika orang main ya, pada awalnya hanya untuk anak-anak Kak Indi. Mhm. Ketika anak-anak main, mereka disadarkan, oh ternyata yang paling penting dalam kehidupan itu punya karakter yang positif. Yes. Sukses itu bonus, Ya. ya gitu. Jadi yang paling penting punya karakter ya seperti yang Tuhan mau. Nah itu buat game pertama Kak Endi. Mhm. Ternyata responnya bagus ya, itu bukan hanya buat anak-anak ya, Ya. tapi banyak keluarga-keluarga ya terhibur ya, papa mama bisa lebih dekat sama anak-anak ya. Ya. Mereka Betul. bermain ya, Mhm. itu nama board game-nya semakin berdetak ini Mhm. ya. Jadi Ya. karena kami berdua senang dengan detakan itu bicara tentang kehidupan. Mhm. Jadi banyak Yes. keluarga-keluarga menggunakan board game semakin berdetak, Mhm. sampai akhirnya mulai perusahaan-perusahaan juga menggunakan alat Mhm. tersebut ya. Ternyata ya board game yang kami buat itu bukan hanya menginspirasi anak-anak, tapi banyak Mhm. orang-orang dewasa juga ya. Mhm. Sampai akhirnya banyak perusahaan-perusahaan ya training ya menggunakan alat yang kami buat. Ya. Itu Kak Wih, Endi. Ya. wow. Oke, yes, ini kalau saya lihat kayak apa sih Tuhan memperlengkapi ya, termasuk dengan pasangan hidup. Ya, Dipertemukan dengan yang tepat ini nih kalau bukan dari Tuhan saya pikir juga nggak mungkin ya. Pak betul. Philip suka game dan
pasangannya tercinta suka menggambar. Saya Yes. juga pernah ya, Gun Solik, kita pernah ada acara itu dan kalau liatin beliau gambar tuh, aduh, enaknya kayak luwes banget ya, emang karena dari kecil ya. Iya, iya. Pak Pak Philip, ini adalah, termasuk bagian dari doa yang dijawab Tuhan nggak? Yes. Atau seperti apa? Atau kayak malah beyond gitu, lebih dari apa yang Pak Philip bayangkan? Ya. Jadi Mmm, waktu saya remaja, ya saya ikut Tuhan sungguh-sungguh, ya. Mulai banyak tuh yang mendoakan, ya. Jadi mhm ada beberapa hamba Tuhan, ya, mendoakan saya mhm. waktu remaja, ya. Salah satunya, hidup kamu akan berdampak buat bangsa, ya. Wow, Padahal waktu itu kan saya lihat, saya kan orang muda yang ya lahir dari keluarga yang saat itu ya, mhm susah secara ekonomi. Ya mhm memang dulunya sih kaya ya, tapi kan mhm bangkrut. Jadi waktu saya lahir tuh orang tua saya memang secara ekonomi udah di titik mhm. Iya, terendah lah gitu ya, makan aja mhm sampai susah ya. Nah, jadi ketika ada orang berdoa suatu hari, hidup kamu akan berdampak buat bangsa, sempat ragu ya. mhm. Tapi ketika saya baca firman Tuhan tentang Yusuf, saya baca firman Tuhan tentang Daud, Yes. ya mereka ya nggak jauh-jauh lah ya, ya latar belakangnya seperti saya gitu kan. Ya Daud juga awalnya tersisihkan, ya begitu Mhm, juga betul. Yusuf, ya bahkan saudara-saudaranya membuang dia, ya. Tapi ketika mereka percaya sama janji Tuhan, ya melalui proses waktu, ya Iya akhirnya apa yang menjadi mimpi Tuhan jadi kenyataan. Ya kayak seperti Yusuf itu kan di usia tujuh mhm. belas tahun ya kayak dia. Iya, Dia 17 tahun. dikasih mimpi, hidup dia suatu hari akan berdampak buat bangsa, bahkan buat bangsa-bangsa, tapi Mhm, kan perlu 13 tahun kemudian untuk iya, akhirnya janji Tuhan itu jadi kenyataan. Dia menjadi orang nomor 2 setelah Firaun ya mhm secara posisi ya, tapi dibilang di kitab Kejadian sebetulnya dia menjadi bapak buat Firaun. Jadi sebenarnya menjadi orang yang paling berpengaruh saat mhm itu di Mesir, bahkan sebenarnya buat orang-orang di seluruh dunia. Nah, itu perlu proses waktu iya, 13 tahun ya. mhm Harus dibenci dulu, mhm, dibuang ke sumur, iya, ya jadi budak, ya mhm eh, masuk penjara, dilupakan. Jadi berproses. Ya. mhm Ya, tapi Yusuf tetap percaya sama janji Tuhan sehingga apa yang menjadi mimpi Tuhan jadi kenyataan. Begitu juga Daud. Nah, jadi mhm, firman Tuhan yang saya baca itu yang menguatkan. Oh, iya, berarti ya suatu hari apa yang menjadi mimpi Tuhan akan jadi kenyataan. Ya, mungkin saya belum bisa melihatnya karena masih remaja, mhm, iya ya. Ya. Tapi hari ini ya saya bisa melihat ternyata satu persatu apa yang menjadi janji Tuhan jadi kenyataan kayak ini. iya. Itu Iya. memang nggak mudah how to-nya untuk memegang terus ya, sementara kita biasanya, situasi kan membenturkan kita pada kenyataan gitu ya Ya, biasanya. Tapi bersyukurnya kita harus berpegang terus bahwa ada kenyataan lain dalam hidup selain yang bisa kita lihat ya. Kenyataan yes. lain bahwa hidup kita ada di tangan Tuhan itu adalah Ya. kenyataan yang tidak bisa digoyang oleh siapapun nih Gin Song Lia, dari cerita beliau ya. Oke, perjalanannya juga pasti panjang, tidak seperti yang, mmm, kita dengar singkat gini ya, tapi juga pasti ada hal-hal yang merasa bahwa Pak Philip juga, "Aduh kapan ini?" Gitu. Pak Philip menunggunya sampai berapa lama itu dari sesuatu yang Tuhan sampaikan? Apakah selama seperti lamanya seperti Yusuf 13 tahun atau more dari Daud Iya, setelah iya, iya, iya. diurapi bla bla bla, dia juga masih lama gitu kan di ruang Iya, iya, tunggu iya. Daud itu kan dia juga cukup lama dan kayaknya aduh overwhelmed banget kan si Daud itu juga Ya, sama kalau Pak Philip how? ya. Oke. Saya Mhm, mau share ke Kak Indi ya sama yes, sobat pendengar ya Good News Family tentang jejak hidup saya mhm ya. Nah, sebelum saya ngomongin jejak hidup saya pernah dengar satu kalimat menarik kayaknya ya. mhm Itu pernah diucapkan salah satu kampus terkenal ya, mhm. Stanford University. Dia bilang orang yang berhasil adalah orang yang sanggup menghubungkan setiap titik-titik hidupnya menjadi gambaran besar, Wow, ya. Jadi yes, orang yang sukses, orang yang berhasil itu sanggup menghubungkan
setiap titik-titik hidupnya menjadi gambaran besar. Ya, jadi kata kuncinya sanggup menghubungkan setiap titik-titik hidup. Ya, ada proses. Kalau kita lihat cuma setitik-setitik, kita akan frustasi. Ya. Tapi kalau kita sambungkan titik-titik itu, ternyata itu cara Tuhan membawa hidup kita kepada mimpi Tuhan. Ya, nah kalau kita punya mata iman, ya, kita bisa melihat, oh ternyata kegagalan saya yang ini, oh waktu saya dilupakan, oh saya waktu mengalami masa-masa yang berat, tapi saya tetap bersyukur, saya tetap percaya sama janji Tuhan, tetap berlatih, semangat belajar tidak berkurang. Nah itu sebetulnya Tuhan sedang menyambungkan titik-titik hidup kita yang tidak mudah itu, ya, menuju ke harapan-harapan Tuhan, menuju ke mimpi-mimpi Tuhan, ya. Nah, saya mau cerita waktu usia saya 13 tahun, saya kenal Tuhan, ya. Beda waktu saya di bawah usia 13 tahun, itu masih ke gereja juga formalitas ya, karena diminta sama keluarga, karena dijemput sama guru sekolah minggu, ya. Tapi betul-betul saya belum merasakan saya itu perlu Tuhan gitu. Tapi waktu saya umur 13 tahun, saya menyadari kebaikan Tuhan, ya. Di sisi yang lain saya menyadari saya orang yang berdosa, tanpa Tuhan saya nggak bisa, ya, hidup saya bisa lebih baik. Aneh waktu itu pada usia 13 tahun, ya. Nah, jadi saya semangat banget tuh kayak ini umur 13. Wah, saya ke gereja tuh dengan semangat yang baru, ya. Saya banyak cerita tentang kebaikan Tuhan ke teman sekolah saya, ke orang tua saya, ke nenek saya, ke sahabat-sahabat saya. Semangat banget, ya. Proses waktu 3 tahun kemudian Kak Indi, ya, saya lulus SMP, mau lanjut ke SMA, orang tua nggak ada uang Kak Indi. Ya. Jadi saya sekolah cuma sampai kelas 3 SMP Kak Indi. Padahal saya udah semangat ikut Tuhan, saya percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan saya, ya. Saya percaya bahwa suatu hari Tuhan akan pakai hidup saya seperti Daud, seperti Musa, seperti Yusuf, ya. Tiba-tiba 3 tahun kemudian malah putus sekolah, ya. Kira-kira apa kata dunia nih, ya? Apa kata orang-orang yang saya udah bersaksi kepada mereka tentang betapa luar biasanya Tuhan, ya. Nah, di titik kritis itu, ya di usia 16 tahun, waktu saya nggak bisa lanjut ke SMA, kembali lagi ya, firman Tuhan itu menguatkan, menopang hidup saya, Kak Indi, ya. Saya baca tentang kembali ya tokoh-tokoh di Alkitab, ya mereka juga nggak ada satu orang pun yang dipakai Tuhan luar biasa di Alkitab yang melewati proses yang mudah itu nggak ada, ya. Semua Yes. harus berproses, Yes. mereka harus mengalami titik kritis, ya, di titik krisis, ya. Nah, keputusan-keputusan mereka di titik kritis itulah yang membuat mereka akhirnya bergerak maju kepada mimpi Tuhan, ya. Nah, jadi saya semangat lagi, ya. Saya putus sekolah, tapi semangat belajar nggak turun. Saya mulai makin giat baca firman Tuhan. Saya makin banyak baca tentang orang-orang yang dipakai Tuhan, buku-buku rohani, ya. Jadi rasa lapar dan haus itu malah makin bertambah. Padahal itu di titik krisis, Kak Indi, ya. Nah, saya mulai, ya, saya putus sekolah, tapi kan waktu itu saya sekolah sambil main buat badminton, Kak Indi. Ya, saya Ya. sempat ya ada bakat lah. Banyak orang bilang saya punya bakatnya. Nah, saya pikir waktu saya putus sekolah, wah saya pasti Tuhan mau pakai saya nih jadi juara nasional di bulu tangkis atau jadi juara dunia. Ya, tapi kenyataannya nggak seperti itu kan. Ya, usia 20, ya saya berhenti dari bulu tangkis karena saya udah nggak bisa masuk ke pelatnas. Ya. Jadi kayak semua atlet badminton ya pasti pengen mimpinya masuk ke pelatnas nasional, ya baru mereka bisa menjadi pemain dunia. Ya. Tapi saya kalah bersaing, ya. Padahal saya udah cinta Tuhan kayak Indi. Ya, saya kalah bersaing, banyak teman-teman saya prestasinya lebih bagus, permainannya lebih baik, ya. Nah, titik kritis kedua, putus. Ya, saya jadi atlet putus. Ya, jadi saya tahu diri saya nggak mungkin bisa jadi juara nasional, apalagi juara dunia. Ya, di titik yang tidak mudah itu, kembali lagi firman Tuhan yang saya baca, ya, saya mulai melihat bahkan perjalanan hidup saya Tuhan menyertai, menolong, ya Tuhan nggak pernah meninggalkan. Itu yang menguatkan iman saya untuk tetap maju kayak ini. Wah, saya mulai percaya bahwa Tuhan punya rencana yang jauh lebih besar, lebih dari apa yang saya pikirkan, lebih dari apa yang mungkin nggak pernah timbul, ya.
di dalam hati saya gitu ya. Bayangin Mhm. sekolah berhenti, sekolah badminton stop. Nah, di Mhm. usia 20 ya, Tuhan kasih ide Kak Indi Mhm. ya. Jadi saya dari Jakarta, jadi saya udah pindah-pindah kan dari Cianjur pindah ke Bandung, Mhm. masuk ke Pelatda Jaya di Jakarta, akhirnya karir badminton putus usia 20 saya pindah ke Sukabumi Kak Indi. Mhm. Ya, pindah ke Sukabumi, kontrak satu rumah, nampung beberapa anak narkoba yang ingin sembuh, tapi mereka nggak punya uang. Ya, jadi Tuhan kasih hati untuk melayani orang-orang yang bermasalah. Ya, jadi Mhm. saya dari umur 20 sampai 26 melayani jadi orang tua, jadi kakak buat orang-orang yang mungkin terbuang ya dari keluarganya, dari masyarakat. Ya, saya belajar punya pengharapan ya bahwa suatu hari hidup mereka bisa lebih baik. Jadi saya tinggal sama 30 orang kayak saat itu. Tahun 95 sampai 2001 Wah, ya. Nah, iya. belajar setia, nggak Mhm. ada orang yang kenal, mungkin saya nggak terkenal, ini juga pelayanan yang biasa-biasa saja, kontrak juga kontrakan Mhm. kecil. Ya, tapi saya tahu Tuhan melihat hati saya belajar Yes. setia di situ Kak Endi. Yes. Ya. Berproses bertahun-tahun, akhirnya mulai banyak mission trip ke Sukabumi. Ya, Mhm. dari beberapa gereja, dari komunitas. Ya. Mhm. Nah, salah satunya yang datang itu salah satu komunitas yang di mana salah satu pemimpin dari komunitas itu yang sekarang jadi istri saya, Kak Juli, ya. Ternyata ya, baru mau saya mau bertanya ini, ketemu cintanya di mana ini gitu kan Nah, ternyata ya. oke ya. Oke. Nah, saya lanjut Kak Edi. Nah, Mhm. jadi Yes. ini satu permulaan mimpi yang jauh lebih besar. Ya, oh Mhm. ternyata saya melewati titik-titik hidup yang tidak mudah supaya saya bertemu dengan Juli. Ya, Yes. ketika saya bertemu dengan Juli, itu berarti umur sekitar 26. umur 26, Mhm. 13 tahun dari Mhm. pertobatan saya kenal sama Juli. Jadi berproses dulu, ya, Mhm. nyiapin hati, karakter, ya, supaya Mhm. di waktu yang tepat saya bisa kenal sama Juli. Ya. Yes. Nah, umur 26, 3 tahun kemudian ya, karena kami membangun hubungan, ya akhirnya 3 tahun kemudian kami menikah kan, saya umur Mhm. 29 menikah, Mhm. terus kami sempat menjalani satu usaha, ya, macam-macam Kak Indi, ya. Ya. Nah, tapi terakhir 13 tahun yang lalu, ya, akhirnya Tuhan memberikan ide, ya, untuk kami bisa membuat banyak alat edukasi seperti Mhm. board game, Ya. seperti card game, bahkan video animasi, Kak Mhm. Indi, ya. Sampai akhirnya masuk, kita bikin karya itu sampai di banyak kementerian Kak Indi. Ya, Ya. beberapa kementerian seperti Kementerian Perlindungan Anak, kita Mhm. bikinin videonya, kita bikinin board game-nya, Kementerian Kesehatan, Kementerian Lingkungan Hidup, kita masuk ke Kementerian Pendidikan, kita bikinin video buat mereka, ya. Akhirnya Yes. kami dikasih kepercayaan sama Tuhan, bikin karya buat UNICEF, ya. Mhm. Buat beberapa bahkan perusahaan besar di Indonesia kami bikin produk buat mereka. Ya, akhirnya kami melihat kayak ini, Ya. apa yang menjadi mimpi-mimpi Tuhan itu jadi kenyataan. Tuhan tuh nggak pernah bohong, ya. Oh. Padahal saya punya beberapa kendala, terutama pribadi saya. Yang pertama, kendala pendidikan, tapi diminta Tuhan bikin produk pendidikan. Ya. Ya kan saya lulusan SMP, ya. Mhm. Bahkan yang bikin saya takjub itu apa yang Tuhan kerjakan, itu beberapa tahun yang lalu kami diminta bikin satu produk, Mhm. namanya Board Game Economic Leadership untuk training para petinggi Bank Indonesia dan kepala daerah di Indonesia. Jadi Oh. game yang kami bikin itu dipakai untuk Merinding saya, bupati, Pak. ya, bupati, wali Ya. kota, para direktur Bank Indonesia, yang bikin lulusan SMP. Kalau bukan karena Tuhan, nggak mungkin kayak ini. Yes. Ya, nah itu kendala yang pertama. Yang kedua, Mhm. saya dan istri saya menikah 20 tahun, kami nggak punya anak kandung, tapi malah dipercaya Tuhan bikin produk untuk mendidik generasi, ya, Yes. bangun karakter anak-anak Yes. Indonesia. Ya. Nah, kami melihat kalau bukan Tuhan nggak mungkin. Amen. Ya. Kendala yang ketiga, saya dari kecil nggak punya mainan, tapi karena nggak punya mainan, Tuhan memberikan kreativitas, ya, Kreativitas. membuat saya punya mata yang berbeda, melihat benda-benda yang nggak kepake bisa jadi mainan. Ya. Nah, jadi kalau saya melihat ya perjalanan kami berdua itu betul, itu hanya karena Tuhan. Ya, bukan karena kuat dan gagah Philip dan Julie, tapi Mhm. karena Tuhan. Ya, karena saya nggak punya pendidikan,
kami gak punya anak, saya dari kecil juga punya keterbatasan, gak punya banyak mainan. Ya. Tapi Tuhan memandu hidup kami Ya. menuju mimpinya Tuhan. Ya, Wow. jadi saya percaya juga Mm, para sobat pendengar, Good mm, News Family, ya, kalau Tuhan bisa pakai Yusuf, Tuhan bisa pakai Daud, Tuhan bisa pakai Philip, Tuhan bisa pakai teman-teman sobat pendengar semuanya. Ya, wow. puji Tuhan. Wah, luar biasa. Kalau saya mau tanya tentang bagaimana pengalaman baik dengan kebaikan Tuhan ini mengubah cara Pak Philip menjalani hidup sehari-hari, rasanya enggak sih, karena memang dari kecil sudah memang berjalan bersama dengan Tuhan. Yang dilatih sekarang ini adalah semakin peka ya Pak ya, dengan Yes, hikmat yang Tuhan eh, mau nyamperin Pak Philip, mesti semakin peka. This is wisdom gitu kan, harus iya, semakin peka, itu aja sih. Berarti ya. Oke, kalau gini, bagian dari mimpi Pak Philip juga nggak sih kalau setelah Tuhan berikan banyak hikmat tadi ya, which is dengan beberapa keterbatasan yang tadi dimention Pak Philip, ternyata juga Tuhan pakai gitu kan? yes, Ini juga bagian mimpi nggak harus akan sampai ke kementerian, akan sampai ke UNICEF, bahkan digunakan untuk edukasi, terus kemudian ke Bank Indonesia. Ini jadi part mimpi berdua nggak sih Pak? Atau eh, Tuhan ini jadi bagian grand dari apa namanya, hadiah yang tak terduga kalau dari iya, Pak iya, Philip iya, menangkap ya, kebaikan Tuhan yang beyond. Ini seperti apa? yes. Nah, Mhm, puji Tuhan ya. Jadi sekitar 11 tahun yang lalu, mhm, ya, Tuhan memberikan kami berdua ide mhm, menulis satu buku yang namanya Naskah Hidup. mhm, Ya, jadi Naskah Hidup itu buku tentang perjalanan hidup atau tentang perjalanan iman seseorang. Ya, jadi saya dan Julie menulis sekitar 20-30% isinya, ya. mhm, 70-80% diisi oleh orang-orang yang memiliki buku tersebut. Ya, jadi kami berdua punya mimpi menolong banyak orang punya buku perjalanan iman mereka, punya buku perjalanan hidup mereka. Ya, nah isinya tuh apa? Ya, nah isinya itu eh, supaya hidup kita lebih terarah. Jadi ada 4 manfaatnya. Jadi yang pertama supaya hidup lebih terarah, ya karena kita mencatat mimpi-mimpi kita di situ, Randy. mhm, Ya, jadi rata-rata hampir semua board game, card game, video animasi yang kami bikin itu sudah kami tulis sebelumnya. Ya, mhm. suatu hari pengen bikin board game tema leadership, suatu Wow. hari pengen bikin card game tentang parenting, suatu hari pengen bikin card game tentang public speaking, suatu Mhm. hari pengen bikin card game tentang bagaimana belajar firman Tuhan. Jadi sekitar mungkin 80% ya karya yang kami buat sekarang itu kami sudah tulis dulu di buku naskah hidup, di buku impian kami. Mhm. Ya. Nah, jadi di buku naskah hidup itu eh, sebelum saya mengajak orang-orang punya Mhm. buku itu menuliskan impian cita-cita mereka, jadi dimulai dulu ya Ya. oleh saya, oleh Kak Juli. Jadi kami lakukan dulu. Kreatornya sudah melakukan dulu ya. Jadi Yes, itu buku itu ada nyawanya Gun Soli, kalau yes, Anda membeli dan melakukan itu, spiritnya itu yang tertulis di situ juga ada spiritnya yang mendorong Anda juga mau menulis di situ ya Pak Philip ya. iya, iya. Ya. Mhm. Nah, ini yang membuat kami lebih bersyukur. Jadi ada Yes. ratusan cita-cita, impian yang kami tulis, ya mungkin sudah 50% Mhm. sudah jadi kenyataan. Nah, itu kan ingatan baik ya, membuat kami, wah, Ya. Yes, right. memang belum semua, tapi wah, yang ini Mhm. udah selesai. Ini udah Tuhan jawab. Ya. Nah, itu Mhm. menguatkan iman kami berdua, ya. Dan ketika kami cerita kepada sahabat kami, Ya. teman-teman kami, kepada orang tua kami, itu menguatkan iman mereka juga, Yes. ya. Nah, ini yang penting, Kak Indi, Mhm. yang saya belajar. Mhm. Jadi ingatan baik yang kita pernah alami Mhm. nggak berhenti sampai di situ. Yes. Harus diceritakan, Yes. harus menjadi kesaksian, Betul. ya. Karena firman Tuhan ketika saya baca di Yesaya, Mhm. ya, ketika kita eh, hidup di dalam pengajaran dan kesaksian, Mhm. hidup kita tuh jadi terbit seperti fajar kayak ini, Yes. ya. Nah, jadi ketika saya mengingat kebaikan-kebaikan yang Tuhan pernah lakukan buat hidup saya dan Julie, ya, Mhm.
itu kami menjadi orang-orang yang nggak tahan cerita ke siapapun, ya, tentang Oh. bagaimana Tuhan menolong kami, bukan hanya di saat-saat baik, tapi Mhm. ketika kami di saat krisis hidup kami, ketika banyak orang mungkin melupakan hidup kami, ya, kami cerita Tuhan nggak pernah meninggalkan kami, ya. Itu kami terus cerita, ya, sehingga ya menguatkan kami lagi, ya, karena kami Mhm. mencoba mengingat apa yang Tuhan kerjakan dan menguatkan iman orang-orang di sekeliling kami. Dan ini yang titik yang ketiga yang menarik. Jadi ketika kita mengingat kebaikan Tuhan, terus kita menceritakan, kita bersaksi kepada banyak orang, ya. Dan tentu saja langkah yang ketiga kami mempraktekkan ya kebenaran firman Tuhan, ya. Nah, ini yang poin titik yang keempat, membuat Tuhan akan melakukannya lagi, ya. Jadi kalau Yes. kita sering bersaksi, sering menceritakan Ya. kebaikan-kebaikan Tuhan, Tuhan akan melakukannya lagi. Mhm. Mujizat-mujizat yang pernah terjadi dalam hidup kita akan terjadi lagi, ya. Yes. Karena Tuhan senang dengan orang-orang yang banyak bersaksi, Ya. ya. Itu Mhm. sama dengan orang-orang yang tahu diri, itu Kak Ya, Indi, ya. right, betul. Benar, karena apa namanya, itu kayak saluran juga ya Pak, saluran kita Yes, diberikan kebaikan, diberikan ingatan baik, kalau ya, tidak disalurkan, kita akan mampet kan berhenti di situ aja. iya, Disalurkan, diceritakan, Tuhan akan add lagi, tambah lagi, semakin besar, semakin jernih, semakin luar yes, biasa. betul Kak Wow. Indi. Yes, Philip, ini saya dengar sih dari Pak Robi sedikit ya, tetapi kayaknya butuh untuk diceritakan. Ini juga fresh from the oven tentang apa namanya masih sama tentang game yang prosesnya tuh luar biasa. Boleh diceritakan Pak ini apa namanya em, order yang cukup besar gitu Oh, kan. Dan nah ini boleh diceritakan ini juga bagian dari apa namanya bukan mimpi tetapi list dari apa yang didambakan supaya bisa menjadi berkat semakin luas ya. Ini mungkin iya, bisa diceritakan juga Pak Philip. oke. Silakan. Nah, sebelum saya jawab itu Kak Indi, Yes, jadi, boleh. tadi kan saya, share ke Kak Indi dan sobat mendengar, ya, jadi Mhm. manfaat naskah hidup yang pertama itu membuat hidup Betul. kita lebih terarah, karena kita Yes. mencatat mimpi-mimpi kita. Yang kedua, membuat hidup kita lebih bersyukur, ya. Karena kita mencatat kebaikan-kebaikan yang Tuhan sudah lakukan, Mhm. ya, buat kita, ya. Nah, ini ada satu ayat yang menarik sebelum saya jawab yang Ya, pertanyaan Kak Indi. boleh. Ini ada satu ayat menarik Kak Indi, di Ulangan 4 ayat yang ke-9. Mhm. Ya. Ini waktu saya baca itu, wah, saya ngalami apa ya, antusias ya, semangat yang luar biasa ya. Nah, ini membuat kami berdua semangat membantu banyak orang menuliskan buku perjalanan iman mereka, buku perjalanan hidup mereka. Ya. Ini di ayat Ulangan 4 ayat yang ke-9. Tetapi waspadalah dan berhati-hatilah supaya jangan engkau melupakan hal-hal yang dilihat oleh matamu sendiri itu. Mhm. Dan supaya jangan semuanya itu hilang dari ingatanmu seumur hidupmu. Yes. Beritahukanlah kepada anak-anakmu dan kepada cucu cicitmu semuanya itu. Wow, ini menarik. Ya, saya baca ulang. Mhm. Tetapi waspadalah dan berhati-hatilah. Ya, bukan dengan siapa kita bisnis loh, Teng. Mhm. Ya, betul. Bukan Mhm. waktu kita nyebrang. Setuju. Tapi Mhm. dibilang, tapi waspada dan berhati-hatilah supaya jangan engkau melupakan Yes. hal-hal yang dilihat oleh matamu sendiri itu. Mhm. Dan supaya jangan, ini garis bawahi, semuanya, bukan Mhm. sedikit, ya, supaya jangan semuanya itu hilang dari ingatanmu seumur hidupmu. Bayangin. Mmm. Jadi waktu saya dapat ayat ini, langsung saya punya habit mencatat kebaikan-kebaikan yang pernah saya alami dari kecil sampai hari ini. Yes. Apa yang pernah dilakukan, pertolongan yang pernah dilakukan oleh orang tua, oleh kakek nenek, oleh sahabat, oleh Mhm. tetangga, oleh guru, oleh orang-orang berjasa yang Tuhan kirim, ya, oleh Yes. komunitas, oleh saudara-saudara seiman di gereja, ya. Jadi semuanya aku tulis kayak ini, Mhm. ya. Ya. Karena ada banyak orang ketika di masa yang sulit dia berpikir, Mhm. Tuhan nggak tolong saya, Tuhan nggak langsung jawab doa saya. Padahal di masa yang lalu Tuhan udah nolong, cuma kita nggak catat, Ya. kita nggak tulis.
Ya. Tapi kalau kita catat, kita tulis, kita jadi dihibur, dikuatkan. Oh, kalau Tuhan dulu tolong saya, Ya. artinya Tuhan akan tolong masalah saya hari ini. Ya. Nah, jadi itu membuat hidup kita lebih bersyukur. Makanya saya mendorong ya Kak Indi, sobat pendengar, Good News Mhm. Family, ya untuk punya habit baru. Yes. Catat kebaikan-kebaikan yang pernah Tuhan lakukan. Ya, mungkin Tuhan pernah menyembuhkan saudara dari sakit penyakit. Ya. Tuhan pernah membebaskan saudara dari hutang. Mhm. Tuhan pernah eh, menolong ya hidup saudara di masa yang paling sukar. Catat saudara. Nah itu yang akan menguatkan iman kita semuanya. Ya, iman saudara. Ya. Nah sekarang jadi salah Mhm. satu kebaikan yang Tuhan kerjakan, ya, ini pertanyaan Kak Mhm. Endi tadi. Ya. Jadi Silakan. sebetulnya semuanya karena mimpi yang Tuhan taruh ya Kak Endi ya. Jadi bukan Mhm. karena kembali ini bukan karena kuat dan gagah saya Mhm. dan Juli ya. Kembali karena waktu remaja ya saya yakin betul ya. Ya. Bukan hanya ketika hamba-hamba Tuhan berdoa, tapi kalau kita baca Mhm. di Kisah Yes. Rasul 1 ayat yang ke-8 Mhm. dibilang, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Mhm. Kudus turun ke atas Yes. kamu dan Mhm. kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, Yudea, Samaria, Ya. bahkan sampai ke ujung bumi. Ya, ini Yes. mimpi Tuhan. Mhm. Sebenarnya mimpi Tuhan tuh pakai hidup kita sampai ke ujung bumi. Jadi Iya. berkat buat Indonesia, jadi Mhm. berkat bahkan sampai ke bangsa-bangsa. Ya, Mhm. cuma banyak anak-anak Tuhan nggak percaya, ya nggak merespon dengan baik. Ya. Tapi kalau kita merespon dengan baik, sebetulnya ujungnya tuh sampai jadi berkat, sampai ke Indonesia, Yes. sampai ke pulau-pulau, sampai ke bangsa-bangsa. Ya, Mhm. nah itu yang saya yakini kayak ini. Ya. Mhm. Nah makanya waktu kami mulai membuat alat edukasi game, kami berdoa Tuhan, kami ini sesuai mimpimu, kami pengen jadi berkat buat Indonesia. Mhm. Ya. Kami berdoa punya mimpi, ya kalau mau berdampak buat Indonesia, artinya perlu ada jutaan alat yang tersebar ke seluruh Indonesia. Ya. Jadi kami mulai tulis di buku naskah hidup, ya tentang mimpi yang sudah kami doakan. Ya, kami damai sejahtera, kami catat, kami pengen memberi dampak, ya. Kalau Mhm. suatu hari bisa tersebar ya, 1 juta card, bahkan lebih, wah itu impact-nya akan luar biasa. Ya. Nah, puji Tuhan, ya Mhm. setelah 13 tahun, kami Mhm. fokus di alat edu game. Bukan di tahun pertama ya kayak ini. Ya, Setelah 13 tahun. 13 tahun. Ini saya diceritain aja nih Pak Philip, ikutan berdetak lebih kenceng loh, beneran kayak yang, aduh kayak breathless, kayak ya Ya, nggak ya, tahu kenapa ikut yang bahagianya tuh ya, 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 ikut bayangin. ya, Silakan Pak, lanjut Pak. ya. Jadi setelah 13 tahun, ya makanya ada satu kata-kata yang mungkin kalimat yang kayak ini juga sering dengar, dibilang Mhm. keberhasilan itu atau kesuksesan itu kesempatan bertemu dengan kesiapan. Ya. Ya, Mhm. nah kesempatan datang, tapi kalau kita nggak siap, ya Tuhan Mhm. nggak kasih. Ya. Nah siap itu kan dua macam ya, Mhm. siap secara karakter, siap secara Yes. skill. Mhm. Ya, Betul. kalau kesempatan datang, kita siap, hanya siap secara skill, tapi Mhm. karakter nggak siap, Tuhan juga nggak kasih. Ya. Ya. Tapi ketika kesempatan datang, karakter kita udah bagus, skill kita udah oke, ya, kita akan menjadi berhasil seperti yang Tuhan mau. Mhm. Ya. Jadi setelah 13 tahun, akhirnya kami punya kesempatan, ya diminta ya salah satu toko retail terbesar di Indonesia, Alfamart, ya. Mhm. Jadi kami membuat card game, ya, membuat Indonesia lebih gembira kayak ini, ya. Nah itu sampai masuk ke beberapa ratus kota dan daerah di seluruh Indonesia, ya lebih dari 20.000 toko, ya. Jadi produk kami ada di sana karena ada 1 juta card, ya, Mhm. yang tersebar. Ya, tapi yang membuat kami lebih gembira kayak ini, ada banyak keluarga-keluarga ya bersukacita, gembira, ya sekolah-sekolah bahkan sampai ke SMK Bagimu Negeri ya. Itu Yes. mereka bermain juga tuh card game Alfamart Mhm. yang kami buat ya. Nah, seperti itu Kak Edi. Jadi nanti di lain kesempatan ya Mhm. nanti saya dan Juli akan share lebih Siap. detail ya. Ya, Tapi ya. intinya Mhm. intinya gini, kalau Tuhan udah ngomong, Tuhan nggak pernah bohong. Tuhan akan mengenapi janjinya Mhm. asal ya firman Tuhan bilang kita tetap kuat, tidak menjadi lemah. Ya, ketika kita tidak menjadi lemah, kita akan menang apa yang sudah Tuhan janjikan.
Ya. Gitu Kak Indi. Ya, pertanyaan saya berikutnya sepertinya udah dijawab dari oleh Pak Philip. Oh ya, ini pelajaran terbesar yang mungkin Pak Philip dapatkan dari kebaikan Tuhan di saat-saat yang disebut sulit ya. Mungkin karena masing-masing dengan kapasitas dan parameternya ya Pak Philip ya. Ya, Silahkan pelajaran ya, terbesar yang Pak Philip bisa bagikan buat Good News Family semua. ya. Salah satu pelajaran terbesar yang Hmm, saya dan istri saya alami di masa yang sulit itu justru ketika kita mengalami krisis, ketika kita mengalami tantangan, ketika kita ada di titik terendah, ya, hmm, sebetulnya itu waktu Tuhan menolong kita menggali potensi terkuat, potensi yang terdalam. Ya. hmm, Tuhan lagi mengeluarkan apa yang ada di dalam kita, ya, keluar. Ya. hmm, Jadi kita harus punya cara pandangan seperti itu. Kita punya mata iman. Ya. hmm, Jadi di masa yang sulit, justru itu cara Tuhan mengeluarkan potensi yang terbaik. Ya. Makanya ketika di masa yang sulit itu kan ide membuat game itu muncul. hmm, Ya. Bukan di saat yang lagi santai, ketika saat semuanya baik, nggak kayak gitu kayaknya. Ya. hmm, Yang kami alami justru di masa yang berat itu, Tuhan memberikan ide-ide, ya. Tuhan memberikan imajinasi, hmm, kreativitas. Ya. ya. Jadi karya-karya yang kami ciptakan itu lahir di masa-masa yang tidak mudah. Iya, oke, got it. Jadi apa suffering itu bikin kita jauh lebih kreatif dan kreatif Yes, itu biasanya juga bercampur dengan kasih ya Pak, dengan iya, kasih dari muncul dari kepedulian, yes, muncul dari ternyata kreativitasnya itu muncul dari suffering itu. Soalnya kita harus yes, belajar ketika kita di suffering ternyata itu yang Tuhan berikan hikmat yang luar biasa, kreativitas yang bertemu dengan kasih dan kepedulian kita terhadap sesama. Pak Philip iya, dititipin untuk menjadi berkat buat bangsa dari edukasi ternyata itu jadi bentuk kepedulian yang Tuhan titipkan terus-menerus ya. iya, Wow, oke. Jangan 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 izinkan air mata dan suffering kita sia-sia ya Pak Philip ya. iya, iya, iya. Tuhan kumpulin air mata kita di kirbatnya. Tuhan nggak pernah Yes. lupa. Jangan Ya, sampai air mata kita sia-sia karena yes. kita berhenti, kita punya respon yang salah di masa yang sulit. Ya. Jadi kita harus hati-hati di Mm, masa-masa kritis itu sebenarnya Tuhan lagi lihat hati kita nih, responnya mm, gimana? ya. Ya. Makanya tetaplah berjalan di dalam harapan ketika kita mengalami masa sulit. Ya. Ya. Nah, yang menarik Kak Edi, saya belajar gini, ternyata Mm, kata harapan dalam bahasa Ibrani itu tikwa, mm, tikwa. Ya. Tikwa itu jadi digambarkan, ya ini kan bahasa Ibrani itu penggambaran. Jadi mm, tikwa itu digambarkan itu tali, Kak Edi. mm. Ya. Jadi artinya sebetulnya tersambung sama tujuan Tuhan. Wow. Ya, jadi orang yang berjalan dalam harapan itu tersambung da, eh, kepada tujuan Tuhan. Mm, Kita boleh lagi mengalami masa yang berat, kita boleh sedang mengalami masa krisis, ya. mm. Yang nggak boleh itu ketika kita tidak tersambung dengan tujuan Tuhan. Yes. Ya. Jadi selama kita tersambung dengan tujuan Tuhan, kita akan baik-baik saja, sekalipun masa-masa itu tidak mudah. Ya. Itu malah Mm, mendekatkan kita kepada tujuan Tuhan, malah mendekatkan kita kepada mimpi Tuhan. ya. Gitu Kak Indi. Tali ya. Jadi Yes. koneksi ilahi tadi ya Pak ya. Ya, Koneksi ya itu ilahi. orang yang berjalan dengan harapan. Yes. Ada koneksi ilahi kayak Pak Philip bertemu dengan siapa itu sesuatu yang di luar pemikiran tapi ternyata itu adalah bentuk dari koneksi ilahi. Well, Yes. Pak Philip mungkin punya tips buat Good News Family semua bagaimana cara mengingatkan diri sendiri tentang kebaikan Tuhan di saat menghadapi tantangan hidup. Tadi sudah di-spill sedikit sih Iya, ya. iya, Ini iya, dan itu mungkin bisa diulang sedikit. iya. Saya kasih tips buat kita semua, sobat pendengar, ya Good News Family. Milikilah buku tentang perjalanan iman saudara. Hmm. Milikilah buku tentang perjalanan hidup saudara. Apa yang ditulis? Yang pertama mimpi-mimpi yang Tuhan taruh. Pertama. Yang Kayak kedua, jurnal gitu ya Pak ya? yes, ya. Iya. Yang kedua, Mm-mm. catat semua kebaikan yang Mm. saudara pernah alami, detail. Jadi saudara nanti
harus banyak menyisihkan waktu di saat teduh atau waktu-waktu khusus, saudara mulai mengingat, ya, karena kita punya keterbatasan di dalam mengingat. Kalau kita Betul. nggak catat, kita pasti Mm, lupa, ya, karena mungkin sudah ratusan ribuan kali Tuhan menolong kita. Tapi kalau mm, kita catat, terus suatu hari kita baca lagi, kita lihat, oh iya, Tuhan pernah menolong saya ini, mm. Tuhan pernah menolong saya ini, Tuhan pernah menolong saya ini. Itu menguatkan setiap kita. Ya. Yang ketiga yang dicatat apa? Semangat mula-mula. Ya. Mm, Waktu kita melihat orang tua kita, waktu kita pelayanan, waktu kita kerja, pertama kali kita kerja gimana rasanya? Ya, mm. semangat, ya, gaji kecil tetap gembira, ya, dapat pekerjaan banyak tetap merasa dipercaya bukan dikerjain Iya, sama atasan, ya. Jadi betul. cinta mula-mula dalam pelayanan, dalam bekerja, dalam pernikahan, ya, dalam melihat pasangan, dalam melihat orang tua. Kembali tuh semangat mula-mula. Catat semua yang ada catat semua di buku saudara, ya, di buku perjalanan Mm, iman saudara, di buku perjalanan hidup saudara, ya. mm. Nah, itu saya percaya, ya, itu membuat hidup kita, ya, bahkan bukan hanya menguatkan kita saja tapi lebih dikenal sama orang-orang terdekat, ya. Iya. Nanti anak-anak kita yang membaca perjalanan iman kita, mereka akan dikuatkan imannya. Mhm. Saudara-saudara seiman yang baca, ya, atau yang kita izinkan mendengar sharing kita dari buku itu Iya. akan Mhm. dibangkitkan imannya juga, ya. Jadi saya mendorong, ya, sobat mendengar, milikilah buku perjalanan iman saudara. Yaitu yang akan memandu saudara, ya, Iya. menuju mimpi Tuhan. Iya, itu pesan semangat ini. Pesan dari Pak Philip. Ada beberapa yang mungkin masih ngerasa banyak pendengar ya Pak Philip, kita mungkin ngalamin hal-hal yang ngerasa jauh dari Tuhan dan sedang berjuang untuk merasakan kebaikannya. Ini Pak Philip mungkin bisa ingatkan Good News Family semua bahwa kebaikan Tuhan itu tidak berupa yang kita inginkan saja, tapi mungkin Pak Philip punya pesan spesial buat Good News Family semua. Pesan semangat buat Good News Family semua yang masih ngerasa jauh dari Tuhan dan masih berjuang, sedang berjuang untuk ngerasain kebaikan Tuhan. Yes, ya, Mhm, saya percaya mhm, bahwa setiap tantangan, ya, yang para pendengar alami, krisis yang teman-teman alami, ya, itu sebetulnya, ya, sedang memandu saudara menuju mimpi Tuhan, mhm, ya. Jadi titik-titiknya sedang tersambung, mhm, ya. Makanya ketika saudara mengalami masa-masa yang berat, ya, banyak baca janji-janji firman, ya. Saudara catat, ya, apa sih janji-janji firman Tuhan buat saudara? mhm, Saudara baca, saudara renungkan setiap hari, ya. Karena ada banyak janji-janji Tuhan, ya. mhm. Jadi catat, nah itu yang akan menolong saudara melewati lembah kehidupan saudara yang tidak mudah, ya. Itu yang disebut firman Tuhan menopang hidup kita. Kita di masa yang berat kadang-kadang jabatan kita, kekayaan kita nggak menolong, Iya, tapi firman Tuhan itu yang menjadi penopang, ya, yes. di masa-masa yang sukar. Jadi makin banyak baca firman, renungkan firman, bacain janji-janji Tuhan, ya, saudara katakan, ya, itu yang akan menguatkan Mhm. setiap pendengar, ya, untuk bergerak kepada tujuan Tuhan. Wow, ini pesan yang sangat kuat Gensol ya. Jadi saya bold yang tadi bahwa apapun yang kita miliki jabatan seringkali tidak menolong kita ketika kita ngalamin masa-masa yang sulit, masa-masa yang kita Ya, sebut sukar. ya, Hanya janji Tuhan yang tersimpan di hati yang akan ya, menggerakkan kita untuk berani merangkak ya Pak. Pak Philip, yes. thank you banget. Bold, saya sangat menikmati makanan yang bernutrisi ini. Terima kasih. Hopefully Kusnuli Anda juga diberkati, dikuatkan ya, menguatkan kembali kita, diingatkan kembali betapa Tuhan itu sangat baik dan nantikan kebaikan Tuhan bukan sesuatu yang spektakuler tetapi apa yang sudah kita pegang seperti yang disampaikan Pak Philip tadi. Again, finally saya Indi dan juga Philip Triatna. untuk Good News FM bisa nungguin you at 94.9 Good News FM, Good News for the Family. God bless. Pak Philip